Sebagian lainnya lagi diurus oleh Zenitsu. Ketika Tanjiro dan Zenitsu masing-masing mengurus lendang, di saat itulah Inosuke bisa dengan mudah menerobos masuk pertahanan Daki. Rencana mereka berjalan lancar. Inosuke melepaskan tebasan dengan dua pedang dari kedua arah dan berhasil memotong kepala Daki. Kepala Daki yang udah Inosuke potong dia bawa menjauh dari tubuh Daki biar enggak beregenerasi kembali. Tapi di saat itu, dia tiba-tiba tertusuk dari belakang oleh Gyutaro. Tusukan Gyutaro berhasil mengenai jantung Inosuke. Melihat keberadaan Gyutaro, Tanjiro khawatir dengan kondisi Uzui. Ternyata, Gyutaro udah berhasil membuat Uzui terkapar. Terlihat kalau satu tangan milik Uzui udah terpotong. Tanjiro begitu terpukul melihat kondisi Hashira Uzui. Di saat itu, Tanjiro menjadi lengah dan dia menjadi target serangan Gyutaro dan Daki secara bersamaan. Sesaat sebelum serangan tersebut mengenai Tanjiro, Zenitsu mendorong tubuh Tanjiro dan membiarkan dirinya terkena serangan tersebut. Serangan tersebut tidak hanya mengenai tubuh Zenitsu, melainkan juga meruntuhkan bangunan yang Zenitsu pijak. Reruntuhan gedung tersebut jatuh menimpai Zenitsu. Tanjiro yang terjatuh didorong oleh Zenitsu dari atap masih bisa tersadar setelah pingsan sejenak. Ketika Tanjiro sadar, Gyutaro udah ada di depan matanya. Gyutaro kemudian mencemooh Tanjiro dan menunjukkan betapa menyedihkannya para Demon Slayer. Uzui, Zenitsu, dan Inosuke semuanya terlihat gak sadarkan diri, entah masih hidup atau sudah mati. Gyutaro gak langsung membunuh Tanjiro, melainkan mempermainkannya terlebih dahulu. Pertama, Gyutaro mematahkan dua jari Tanjiro, kemudian mengatakan perkataan-perkataan yang bisa dibilang buat menjatuhkan mental Tanjiro. Ketika Gyutaro merasa Tanjiro udah menyerah dengan yang namanya hidup, Gyutaro menawarkan Tanjiro menjadi iblis. Meskipun adiknya atau Daki gak setuju, tapi Gyutaro mengabaikannya. Tanjiro menengadah ke langit. Gyutaro pikir Tanjiro udah benar-benar menyerah dan tertarik buat menjadi iblis. Tapi tentunya apa yang Gyutaro pikirkan salah. Ternyata, Tanjiro menengadah ke langit buat bersiap-siap menyundul Gyutaro. Gak hanya sundulan yang Tanjiro berikan, ia juga menusukkan kunai milik Hinatsuru pada tubuh Gyutaro. Kunai yang udah dilapisi racun tersebut membuat Gyutaro nggak bisa bergerak. Melihat kesempatan muncul, Tanjiro langsung berdiri kemudian mengangkat pedang licirnya menggunakan kedua tangannya yang udah terluka dan langsung menebaskannya pada leher Gyutaro. Tapi dengan kondisi tangannya yang terluka, membuat Tanjiro kesusahan menebas leher Gyutaro yang sangat keras. Sampai akhirnya efek racun yang ada di dalam tubuh Gyutaro mulai menghilang. Setelah itu, Gyutaro bisa menghempaskan Tanjiro, malahan dia melancarkan serangan balik ke arah Tanjiro. Serangan Gyutaro bisa ditangkis oleh Uzui yang memaksakan dirinya buat bangun. Uzui menghentikan sementara jantungnya, sehingga penyebaran racun di dalam tubuhnya berhenti. Dalam kondisi tersebut, Uzui memaksakan tubuhnya buat melepaskan beberapa serangan dan tebasan ke arah Gyutaro. Namun, dengan kondisi tubuhnya yang udah dipenuhi oleh racun, Uzui nggak bisa bertindak lebih banyak lagi, dan hanya bisa menahan gerakan Gyutaro. Jadi sekarang, tinggal tugas Tanjiro buat menuntaskannya. Uzui kemudian memerintahkan Tanjiro buat segera mengakhiri Gyutaro. Tanjiro kemudian langsung menerjang ke arah Gyutaro dan berusaha menebaskan pedang licirinya. Tentunya Gyutaro nggak tinggal diam. Dia menusuk dagu Tanjiro dengan sabitnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Gyutaro masih belum bisa menghentikan Tanjiro. Dengan tekadnya, dia bisa menahan rasa sakit dan melanjutkan serangan. Sementara itu, Daki yang melihat kakaknya terancam mencoba membantunya. Namun, Zenitsu udah sadarkan diri dan menghalangi langkah Daki. Dengan satu-satunya jurus yang dia miliki, dia bahkan berhasil mengenai leher Daki. Tapi Daki bisa mengubah lehernya menjadi selendang yang saking licinnya sulit ditebas oleh pedang Zenitsu. Tapi Zenitsu nggak sendirian. Inosuke yang sempat pingsan juga udah tersadar dan menebaskan pedangnya di arah yang berlawanan dengan tebasan Zenitsu. Secara bersamaan, akhirnya Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu berhasil memenggal kepala Daki serta Gyutaro. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang sangat besar dan berkali-kali gagal, tapi para Demon Slayer terus menghadapi tantangan selama masih ada kesempatan. Hingga akhirnya, mereka benar-benar mengalahkan iblis bulan atas peringkat 6. Dalam pertarungan kali ini, semua Demon Slayer mengalami luka yang sangat parah. Mengenai racun Gyutaro, mereka berhasil disembuhkan oleh darah iblis penyembuh Nezuko. Tapi luka selain racun nggak bisa disembuhkan oleh Nezuko, sehingga mereka perlu dirawat. Uzui sendiri kehilangan satu lengan dan matanya, yang membuat dia terpaksa harus pensiun dari Demon Slayer. Yap, begitulah kisah trio Tanjiro bersama Hashira Suara Uzui Tengen dalam cerita Demon Slayer Entertainment District Arc. Tekan tombol jempol ke atas kalau kalian suka dengan pembahasannya. Terima kasih udah menonton videonya sampai selesai. Terakhir, my name is D, and Netizen hati mulia, belanjain di Tokopedia pakai GoPay, cashback sampai 20%.
Waktu itu ketika Tanjiro bersama Gyu sedang menuju ke arah Kibutsu Jimuzan, tiba-tiba ada sebuah getaran dan boom! Dari atas jatuh seekor iblis bulan atas ketiga yang bernama Akaza. Lama tak jumpa. Aku terkejut kau masih hidup, meskipun kau orangnya lemah. Kamado, Tanjiro, Akaza, tarian dewa api, kereta kuda api. Tanjiro berputar dan berhasil menghindari pukulan dari Akaza, sekaligus serangan pedangnya berhasil mengarah ke lengan kirinya. Kena. Setidaknya aku harus bisa memotong tangannya. Kalau tidak, aku tidak bisa memenggal kepalanya. Dan akhirnya angan-angan itu pun terjadi. Tangan kiri Akaza terpotong, sementara Tanjiro sendiri berhasil mendarat dengan selamat. Dalam hati dia berkata, aku mengenainya. Aku berhasil menghindari serangannya. Aku bisa melawan dia. Aku tidak bisa mengincar kepalanya. Tapi selanjutnya, Tanjiro belum sempat mengakhiri perkataannya, tiba-tiba Akaza sudah berada di sampingnya dan siap melakukan sebuah serangan ke arah wajahnya Tanjiro. Sehingga sebelum pukulan Akaza berhasil mengenai wajahnya, Tanjiro memutuskan untuk mengeluarkan teknik tarian dewa api Pelangi Parhelion. Wush! Akaza hanya memukul udara kosong berupa asap warna-warni yang ditinggalkan Tanjiro. Dan tanpa dia sadari, walaupun dangkal tapi wajahnya sudah terkena goresan dari teknik berpedang Tanjiro. Haha, gimana Akaza? Kesan-kesan awal ketemu Tanjiro lagi setelah sekian lama, kaget kak? Datang-datang langsung bilang kalau Tanjiro lemah. Berani ngeremehin Tanjiro lu. Gyu aja yang jabatannya pilar udah mengakui kekuatannya Tanjiro kok. Tanjiro, jurusmu sudah banyak berkembang. Tak aneh kalau mengatakan bahwa kekuatanmu sudah setara dengan seorang pilar. Wah, bahkan saking berbakatnya Tanjiro, dia sudah dianggap setara dengan pilar ya. Nah, di sana sesaat setelah Akaza menerima serangan dari Tanjiro, lukanya langsung beregenerasi dengan cepat seperti luka yang ada pada tangan kirinya. Di pihak Tanjiro sudah tampak sangat serius ketika mengatur nafasnya. Kemudian hal ini membuat Akaza yang tadinya meremehkan Tanjiro di awal, lama-lama dia pun mulai mengakuinya. Anak ini tidak lemah, jangan hina dia. Sekarang aku setuju dengan perkataan Kyojuro waktu itu. Kau memang tidak lemah, aku menghormatimu sekarang. Penyebaran jurus. Seketika kompas berwarna biru pun menyebar di sekitar kaki Akaza. Lalu dia berkata, baiklah, kita mulai. Waktunya berpesta. Gyu mulai beraksi nih. Napas air jurus ketiga, tarian arus air. Gyu melakukan serangan bergelombang, namun hal ini malah membuat Akaza menjadi bersemangat. Pilar air, sudah 50 tahun sejak aku terakhir kali bertemu seorang pilar air yang kuat. Kemudian Akaza membalas serangan Gyu dengan serangan penghancur maut, mode perang. Yang hal itu ditangkis oleh Gyu menggunakan teknik napas air jurus ke-11, ketenangan. Alhasil, gak ada satupun jurus dari Akaza yang bisa mengenai Gyu. Aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Sambil berteriak, pilar air terakhir yang kubunuh tak pernah menggunakannya. Nah, di saat Akaza sibuk dengan Gyu, kemudian Tanjiro langsung datang dan mengeluarkan teknik tarian dewa api, cermin merah membara. Namun hal yang tak terduga adalah Akaza menghilang dan muncul tepat di belakang Tanjiro sambil mau menyerangnya. Tanjiro langsung buru-buru menggunakan teknik tarian dewa api, api parahel. Yang teknik ini membuat Tanjiro bergerak dengan cepat untuk menghindar dari serangan Akaza. Dan di saat itu juga Gyu langsung mengambil kesempatan dari keadaan ini. Jurus air napas kedua, pusaran air. Tangan kanan Akaza berhasil kepotong, tapi karena dia itu adalah iblis bulan atas ketiga, jadi tangan yang terpotong langsung beregenerasi dengan sangat cepat. Gyu mulai waspada dengan momen ini. Dan boom, serangan mereka saling bertumbukan antara satu sama lain. Sekarang giliran Tanjiro yang memanfaatkan keadaan ini. Tarian dewa api, api wall. Dia mengincar kaki yang digunakan untuk bertumpu oleh Akaza. Namun tanpa disangka-sangka Akaza langsung bisa menyadarinya. Alhasil, serangan penghancur maut, mode tendangan. Boom, tendangan ujung kepala. Nah, dari serangan ini Tanjiro berpikir, aku menangkisnya dengan bedak. Namun belum selesai bicara, tiba-tiba darah keluar dari hidungnya. Tanjiro terjatuh, lalu Gyu langsung berusaha melindunginya. Di sana Tanjiro sempat bingung dengan serangan barusan yang membuat hidungnya mengeluarkan darah. Dia mengenaiku, padahal hanya tersentuh sedikit. Dan kekuatan ini, sementara Akaza, dia masih sangat bersemangat menghadapi Gyu. Indahnya, ini baru namanya ilmu berpedang yang terasa hebat. Sambil masih beradu jurus,
Beritahu namamu. Siapa namamu? Aku ingin mengingatmu. Iblis bulan atas emang sombong-sombong ya. Dia pikir dia bisa membunuh Gyu pakai tanya nama segala biar ingat. Aku tidak akan memberitahu namaku pada iblis. Tidak baik menyamarkan nama sembarangan. Aku tidak suka bicara, jadi berhenti bicara padaku. Kata Gyu. Akasa membalas, baiklah. Jadi kau tidak suka bicara, tapi aku suka bicara. Aku akan bertanya lagi dan lagi. Serangan penghancur maut, mode kaki. Jurus Akasa ditangkis dengan pegangan pedang dari Gyu. Kemudian di saat yang bersamaan, Akasa langsung mengeluarkan jurus keduanya, aliran kiatan cahaya. Boom. Alhasil, Gyu terlempar ke atas menembus 2 dinding. Tanjiro yang melihat hal ini langsung berteriak, "Gyu-san!" Jadi namanya Gyu. Tiba-tiba Akasa sudah berada di dekat Tanjiro. Tarian Dewa Api. Tanjiro langsung buru-buru mengeluarkan tekniknya. Begitu juga dengan Akasa. Serangan penghancur maut, 2 api sumbu iblis, matahari pembakar tulang. 2 jurus saling bertumbukan di sana. Namun kali ini Tanjiro terdorong ke belakang.